Yang pertama, ini satu hal yang paling seksi dan gue paling suka dari Purbaya ketika dia punya kebijaksanaan mengambil duit kita dari Bank Indonesia, ditarik dia tabung ke bank-bank lokal ya yang ada di bawah. 200 triliun ya, dia ada salurkan ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN dan lain sebagainya lah, bank-bank himbara, bank-bank milik negara lah sebenarnya. Dia salurkan. Kenapa gue happy? Karena dari situ duitnya bisa mengalir, mengular berlipat-lipat ke bawah. Berdasarkan perhitungan kita, duit 200 triliun itu kalau diputar semua secara perfect ya distribution, itu bisa sampai putarannya 1133 triliun. Gila loh, economic efeknya 5 kali lipat. So gue sangat pro dengan ini, makanya lu jangan heran kalau IHSG bakal naik terus dan gue sangat confident, gue percaya diri IHSG bakal bisa segera 10.000. Nggak perlu nunggu sampai 5 tahun bahkan IHSG bakal segera 10.000. Yakin gue. Thanks to Purbaya kebijakan yang ini. Luar biasa sih. Brengsek ya. Dari kemarin berarti ditabung aja doang di Bank Indonesia nggak jadi apa-apa buat kita. Gila sih. Oke, that's one good thing about Purbaya. 1 bulan dia menjabat gebrakannya wow. Nah yang kedua, Purbaya memutuskan untuk tidak menaikkan cukai rokok di tahun 2026. Dan lu tahu yang namanya Benix itu anti rokok. Nah di sini gue nggak setuju dengan kebijakannya Purbaya, bukan sama Purbaya, dengan kebijakannya dia. Ya tentulah kalau benar gue bilang benar, kalau bagus gue bilang bagus, kalau nggak bagus ya gue bilang nggak bagus, apa adanya aja. Yang kedua ini ya dia gebrakan Purbaya juga, tapi gue nggak setuju. Soal apa? Cukai rokok menurut gue ya harus dinaikkan. Kenapa? Ya karena rokok ini penyumbang kematian, penyumbang defisit, penyumbang kerugian negara ya di BPJS itu, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok. Gila nilainya itu udah ratusan triliun guys. Dan kita dirugikan dengan itu. Kenapa kita harus dukung bisnis yang beracun ini bagi bangsa dan negara kita? Menurut gua harusnya ya semakin dikontrol. Ya lu bayangin aja yang punya perusahaan-perusahaan rokok ini orang luar negeri. Tembakaunya katanya punya rakyat lokal. Enggak, mayoritas tembakau ya kita impor juga. Kan aneh banget kita impor bayar pakai dolar, rupiah makin tertekan. Kita subsidi lagi, kan jangan goblok dong. Ya kan aneh dong. Harusnya mereka kan jualan racun, kasih cukai lah. Kasih cukai terus. Di sini gue nggak setuju sama Purbaya. Apalagi kalau banyak orang bilang kan perusahaan rokok itu patriot. Mereka kan penyumbang cukai buat negara ini. Mereka itu pahlawan negara kita. Enggak. Yang bayar cukai bukan perusahaan rokok. Yang bayar cukai manusia Indonesia yang merokok itu mati memperkaya perusahaan rokok. Yang bayar cukai pahlawan bukan perusahaan rokok tapi para perokok. Jadi lu jangan salah mindset lu. Anyway, itu gebrakannya si Purbaya. Yang ketiga apa? Ya soal membereskan Cortex. Ini udah jadi penyakit guys. Ini menghambat penghasilan negara. Awal-awal tahun ini penghasilan negara itu drop parah gara-gara Cortex blow on ini. Aneh, proyeknya triliunan, hasilnya gagal, bodoh banget, asli bodoh. Yang untungnya si Purbaya udah ketemu orangnya nih ya, dia cari orang di luar orang pemerintahan yang harapannya bisa bawa Cortex itu kembali pulih. Kemungkinan di Oktober November ini harusnya udah pulih nih sistemnya. So harapannya ya penerimaan negara semakin membaik lah dibandingkan awal-awal tahun ini ketika kita masih dipimpin oleh Sri Mulat. Yang keempat, Purbaya itu mulai melototin anggaran-anggaran yang gak efisien, yang gak efektif. Jadi Purbaya udah siap guys buat memperketat pengawasan dan dia siap buat menarik kembali dana-dana ini yang nggak dipakai dengan efektif. Apalagi dana-dana yang menghambat program-program prioritas pemerintah. Ya seperti contohnya lalu tahu salah satu proyek unggulan jenderal lama ya zaman dulu ya terkait dengan MBG. Gue kira si Purbaya bakal manut-manut aja, enggak. Ternyata dia bakal berani bilang, enggak kalau MBG memang nggak bisa lu jalanin, lu nggak punya kapabilitas, duit dikasih nggak ada gunanya sama lu. Purbaya punya nyali lu buat stop itu, buat tarik anggaran yang nggak dipakai. Gila juga nih Purbaya nih. Jenderal dia lawan loh, hebat nih. Nah yang kelima, nah ini penting nih. Yang kelima ini bagi-bagi diskon pajak. Ini gue kayaknya pernah ngomong di podcast salah satu media yang ada di Indonesia bahwa Indonesia itu harus berani naikin PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Anyway menurut gue PTKP itu harusnya ya penghasilan orang di bawah 10 juta udah lah gak usah bayar pajak. Kalau dia bayar pajak pun pemerintah bingung pakainya buat apa, ujung-ujungnya apa? Pemerintah daerah duit pajak kita dipakai buat dia nabung lagi ke bank, kan bodoh. Duitnya jadi gak berputar di masyarakat. Nanti pun berputar di akhir tahun buat bikin apa, tambal sulam, jalan aspal, di aspal lagi sampai tinggi aspal atau bongkar pasang trotoar, kan bodoh nih pemerintahan daerah kita. Tapi itu faktanya dan gue sih gak rela. Udahlah biarkan, balikin aja ke rakyat biar rakyat spending duit pajak itu. Dan untungnya sih didengar nih. Jadi Menteri Purbaya nih apa? Kalau gaji lu di bawah 10 juta lu gak usah bayar pajak, PPh lu gratis guys. Gila gak? Ya sayangnya ini gak diberlakukan buat ke seluruh pekerjaan atau sektor sih guys. Yang dapat gratis pajak penghasilan ini, PPh 21 ini cuma buat orang-orang yang penghasilannya di bawah 10 juta dan bekerja di beberapa sektor yang padat karya. Contohnya sektor pariwisata, sektor kulit, sektor furniture, kerajinan, bahkan ya tekstil juga termasuk. Tapi anyway ya cukup oke lah. Lu gak usah bayar pajak PPh 21. Hebat ini, hebat. Ini udah gue bilang deregulasi ini wajib. Dan tax ya harus dikecilin supaya ekonomi di bawah hidup. Karena dia lebih efisien pakai duit negara ini kok dibanding di
download, ditarik duit rakyat, naik ke atas, di atas juga nggak bisa kelola duit rakyat. Mendingan pajaknya dikurangin lah. Nah yang keenam, ini kenapa gue bilang Purbaya ini bernyali ya. Ini pertama kalinya ya buat sepanjang sejarah negeri ini Menteri Keuangan yang punya nyali buat mengejar oligarki, penunggak-penunggak pajak besar. Total ada 200 orang yang mau dia kejar. Ya target penerimaan pajaknya sih sampai 50 triliun ya. Nah ini bener-bener nih, lu udah tau lah orang-orang kaya yang selama ini gak pernah bayar pajak akhirnya ya bakal disikat nih sama Purbaya. Ini nyali tinggi nih orang ini, hebat nih orang ini, jujur nih. Dia satu-satunya yang berani nagih itu loh. Bukan sampai di situ loh. Yang ketujuh gebrakannya Purbaya ini menarik nih. Dia berani memerangi rokok ilegal. Nah kalau di sini gue setuju. Kenapa? Pengusaha rokok legal ya hari-hari ini berat, makin nyungsep, makin bangkrut, PHK di mana-mana. Ya karena mereka nggak bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan tembakau, perusahaan-perusahaan rokok yang tidak bayar pajak. Mereka jual rokok ilegal. Gampang sebenarnya kalau mau cari. Di mana? Ada di Batam, ada di Madura. Gampang, gue aja bisa tahu gitu loh. Tapi kan mereka di backingin sama aparat. So Purbaya bisa ada quick win nih. Gue sharing nih gimana caranya dia menghentikan penjualan itu tanpa bermusuhan nih sama APH yang udah tahu ya berseragam itu ya mereka ambil cuan di sini. Tapi ada caranya gampang. Sentra-sentra produksi ini buat barang-barangnya dipindahkan ke Kalimantan, ke Sulawesi. Mereka pasti lewat jalur laut. Jadi buat Purbaya gampang, dia tinggal monitoring petugas mereka di jalur-jalur dermaga yang ada di Indonesia. Bongkar itu truk itu, lihat isinya, bayar cukai enggak. Selesai, sikat satu truk, bakar sekalian. Karena rokok ilegal ini jujur aja menyengsarakan kita semua guys. Tapi gue juga setuju kalau rokok ilegal itu ya harus diberantas. Sorry nih guys. Cuman ya faktanya lu kan gak bayar pajak. Gue tahu lahir orang-orang kaya baru nih di kampung-kampung, di desa-desa. Duit miliaran gak bayar pajak. Fair lah. Jadi memang gue setuju nih. Dan gue kasih tips nih buat Purbaya biar gampang ya. Monitoringnya pelabuhannya aja. Di pelabuhan ketemu gak ada cukai, bakar. Bakar aja udah di tempat. Tenggelamkan, selesai. Atau yang kedua paling gampang juga quick win. Kerjasama dengan toko-toko online, e-commerce, Tokopedia, Shopee, TikTok. Begitu ada rokok ilegal di situ, cut, delete, ban, report, periksa sellernya, datengin kantornya. Selesai, minta buka data tuh e-commerce, harus. Kalau mereka biarkan itu, denda tokonya. Berarti lu jualan rokok ilegal, lu menghancurkan negara kita. Kasih denda ratusan miliar ke toko-toko online shop itu. Gampang kok eksekusi ini. Next, yang ke-8. Nah ini juga nyali tinggi sih. Dia motong transfer ke daerah ya. Transfer ke daerah itu tadinya 900-an triliun, terus turun jadi 600-an triliun. Tapi belakangan katanya ditambah lagi nih masih Purbaya sampai 43 triliun. Anyway, tetap kecil lah. Dan ini juga butuh nyali nih. Ini gue jujur gue jantungan guys. Ini bisa menciptakan disintegrasi bangsa. Ini bisa menciptakan kerusuhan. Ada potensi itu kalau negara tidak melakukan mitigasi guys. Nanti gue bakal bikin video lebih detail ya terkait ini. Ini bener-bener hal yang harus dilalui, dijalani, dieksekusi dengan sangat hati-hati. Gue akan bikin video lebih detail soal ini supaya Purbaya gak terjebak. Don't worry guys. Tunggu tanggal main.